Bener nggak sih suka makan gorengan tuh bisa bikin hipertensi? Gorengan. Ayo kita bahas. Halo Nevro Friends, siapa nih yang nggak suka makan gorengan? Nggak mungkin ya, pasti semuanya suka makan gorengan. Nah, gorengan ini selalu identik dengan makanan yang berbahaya. Karena bisa bikin kolesterol, diabetes. Nah, tadi ada yang nanya, gorengan itu bisa nyebabin hipertensi atau enggak? Jadi sebenarnya kembali lagi ke edukasi yang sering saya edukasikan ya tentang makanan, tidak ada makanan yang jahat. Artinya, tidak ada makanan yang menyebabkan diabetes, tidak ada makanan yang menyebabkan hipertensi, tidak ada makanan yang menyebabkan kolesterol. Yang menyebabkan penyakit-penyakit itu kalau konsumsi kita berlebihan. Sekarang ngomongin gorengan ya. Jadi gorengan itu memang kenapa dikatakan makanan yang cukup berbahaya? Karena dia itu mengandung trans fat. Trans fat itu adalah lemak yang muncul pada saat digoreng deep fried ya. Deep fried itu gorengan yang digoreng di sampai ke tutup minyaknya gitu ya, sampai tenggelam gitu di dalam minyak. Karena itu memang enak banget, bisa bikin crispy, kriuk-kriuk ya. Itu namanya deep fried atau penggorengan yang sifatnya dalam gitu. Nah, trans fat itu muncul pada penggorengan-penggorengan yang semacam deep fried seperti ini. Dan trans fat ini cukup berbahaya karena dia bisa menyebabkan banyak penyakit karena dia sifatnya seperti oksidan ya. Jadi dia itu bisa menyebabkan radang pada pembuluh darah, radang pada tubuh ya, menyebabkan keradangan. Dan kalau dikombinasi dengan gaya hidup lainnya, misalnya dia hobi memang makannya itu nggak diatur dengan baik, dia bisa dikombinasi dengan diabetes, dikombinasi dengan kolesterol yang tinggi, dan akhirnya akan meningkatkan faktor resiko penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk hipertensi. Nah, sekarang kembali lagi, seberapa banyak sih gorengan yang boleh kita konsumsi biar aman gitu ya. Aman tuh artinya nggak sampai menderita penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan termasuk hipertensi. Jadi sebenarnya bukan masalah banyak gorengannya ya, tapi lebih ke berapa banyak sih trans fat tadi yang aman untuk tubuh. Karena tetap tubuh kita itu membutuhkan lemak loh. Tubuh kita tuh membutuhkan kolesterol juga. Karena lemak dan kolesterol itu adalah makronutrisi juga yang dibutuhkan oleh tubuh karena diperlukan untuk banyak hal yang terkait metabolisme tubuh. Nah, untuk trans fat itu sebenarnya maksimal dalam sehari itu kita hanya boleh konsumsi sekitar 1% dari total kalori harian ya. Sedangkan kalau yang lemak ya, gorengan yang lainnya yang bukan trans fat yaitu asam lemak yang sifatnya itu apa ya, asam lemak jenuh, sorry. Asam lemak jenuh itu juga terbatas, maksimal ya paling sekitar 10% dari total kalori harian itu baru kita boleh konsumsi. Nah, memang agak sulit ya kita untuk menghitung 1% dari total kalori harian itu berarti berapa nih lemaknya. Jadi ya untuk amannya sebenarnya konsumsi gorengan itu ya paling satu atau dua buah per hari mungkin masih boleh ya, artinya masih aman. Tapi sekali lagi memang semuanya tergantung diri masing-masing dan tergantung kondisi dari masing-masing. Kalau misalnya kalian sudah menderita diabetes, sudah menderita kolesterol yang tinggi, atau punya kebiasaan merokok, atau memang sudah obesitas, tidak pernah olahraga, ya tentunya makan gorengan sebisa mungkin dihindari. Karena selain memang dia mengandung trans fat, mengandung asam lemak jenuh yang bisa merusak pembuluh darah, dia juga bisa menambah kalori. Jadi bukannya malah badan tambah kurus, malah bisa jadi tambah gemuk ya tentunya. Jadi memang sekali lagi untuk gorengan itu bukan berarti nggak boleh sama sekali. Yang penting kalian tahu batasannya dan memang ada beberapa alternatif juga yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi gorengan. Misalnya dengan menggunakan air fryer, itu kita bisa menghemat jumlah asam lemak jenuh dan minyak yang digunakan. Jadi bisa mengurangi trans fat juga. Air fryer bisa, atau kalau misalnya air fryer memang tidak senikmat deep fried tadi, ya boleh konsumsi itu paling satu atau dua buah gorengan per hari. Jadi gitu ya Never Friend, semoga jelas. Memang saya tidak bahas detail banget tentang makanannya itu sendiri karena sebenarnya prinsip saya tidak ada makanan yang berbahaya. Yang berbahaya adalah
kalau jumlahnya berlebihan. Sekali lagi, makanlah yang wajar sesuai porsi yang dianjurkan dan berhentilah makan sebelum kenyang.